Dua ini adalah teras 1 Separo dan teras pelipit bawah teras 2 itu Kunjarakarna. Ini merupakan cerita Buddhis. Satu-satunya cerita Buddhis yang ada di Candi Jago. Selebihnya cerita itu adalah cerita-cerita Hindu. Dan Kunjarakarna beserta satu lagi yaitu cerita Aridharma. Nanti juga yang ketiga itu yang akan kita bicarakan yaitu Partayatnya, itu merupakan 3 relief cerita yang hanya ada di Candi Jago. Hanya ada di Candi Jago. Di luar Candi Jago, di Jawa atau di Nusantara belum ketemu. Jadi cerita Aridharma atau Angkling Darmo, kemudian Kunjarakarna dan Partayatnya ini merupakan cerita yang hanya kita dapati di Candi Jago. Itu unikumnya, itu istimewanya Candi Jago. Nah, jadi ini di teras ketiga yang paling reliefnya paling besar itu adalah cerita tentang Partayatnya. Parta itu adalah nama muda dari Arjuna. Nanti setelah dewasa nama sebutannya itu adalah Arjuna, nama mudanya Parta. Ya, oleh karena itu kisahnya disebut dengan Partayatnya. Nah, Partayatnya ini merupakan cerita pendahuluan. Jadi cerita yang mengawali dari cerita yang kita sangat kenal, yaitu cerita Arjuna Wiwaha, itu yang dipahatkan di teras ketiga ya. Jadi ini semacam berkesinambungan antara Partayatnya yang ada di teras kedua dan Arjuna Wiwaha yang ada di teras yang ketiga. Nah, yang paling akhir pada tubuh candinya itu dipahatkan cerita Krishnayana. Jadi dengan demikian total pada relief Candi Jago ini ada 6 relief cerita. Bisa mulai dari cerita Tantri yang teras 1, disambung lagi masih di teras 1 itu cerita Aridharma atau Angkling Darmo, disambung masih teras 1 Kunjarakarna, tidak selesai di teras 1 Kunjarakarna disambung ke pelipit bawah teras kedua. Nah, kemudian cerita utama pada teras kedua itu adalah Partayatnya. Partayatnya itu adalah relief cerita yang keempat. Relief cerita yang kelima itu Arjuna Wiwaha, dan relief cerita yang terakhir yang ada di tubuh candi itu adalah Krishnayana. Nah, dari berbagai relief cerita yang ada di Candi Jago ini, ada beberapa di antaranya yang memuat kisah adegan yang berhubungan dengan perempuan. Oleh karena itu mengapa kita bisa melakukan saya katakan kita bisa melakukan studi khusus tentang citra wanita Jawa kuna itu pada relief yang ada di Candi Jago. Nah, kita akan lihat salah satu ya, monggo. Kita bisa sambil jalan. Paling tidak ada 2 bagian ya dari relief cerita ini yang berkenaan dengan wanita. Yang satu wanita sebagai manusia, yang satu wanita sebagai makhluk yang sebenarnya itu lebih binatang ya, tapi perilakunya mirip dengan wanita. Nah, binatang itu yang akan saya bicarakan itu adalah ini ya. Jadi kita mulai di sini ya. Jadi ini kita melihat ada 2 ekor binatang ya. Satu ular yang besar, dan ular ini menggunakan mahkota. Jadi ini sebenarnya adalah Raja Ular, anaknya Raja Ular. Nah, ini anaknya Raja Naga. Jadi kalau di dalam bahasa Sanskerta itu disebut Nagini atau Nagin ya. Atau Nagini Kanya. Ya, jadi ini karena masih belum menikah maka dia Kanya. Kanya itu artinya perawan. Nah, tapi dalam cerita ini ya, jadi dalam bahasa Jawa Baru jadi kenyo. Nah, dalam cerita ini dia terlibat hubungan terlarang dengan ini ada binatang lagi, ukurannya lebih kecil. Ini adalah ular hitam. Kalau di dalam teks di dalam teks Aridharma ya, Aridharma itu disebut dengan ula deles ya. Ula itu adalah dalam bahasa Jawa Baru namanya disebut ulo, itu deles itu artinya hitam ya. Ular hitam. Jadi ular tampar ya, disebut dengan ular tampar, ular hitam yang kecil, lebih kecil dari sini. Nah, ini terlihat bahwa ada hubungan
hubungan asmara, bahkan hubungan seksual, karena mereka sudah mencoba untuk bersenggama. Ini saling membelitkan tubuh gitu ya. Mencoba. Nah, ini tindakan ini dianggap dinilai sebagai tindakan yang tak bersenonoh. Yang pertama, nggak level antara manusia, anaknya Raja Naga yaitu Nagini Kanya dengan ulat deles ya. Yang kedua, ini tidak dilakukan tidak dalam restu ya, tidak dalam restu orang tuanya. Oleh karena itu kita bisa melihat di sini ada seorang ya, dia membawa 2 batang kayu ini untuk memukul ini, memukul 2 binatang yaitu Nagini dan ulat deles itu yang mencoba untuk melakukan hubungan terlarang persenggamaan. Ya, nah, karena dipukul oleh Hari Dharma ini, maka ini tokoh ini adalah Hari Dharma, Angling Darmo. Maka hubungan persenggamaan itu akhirnya gagal. Jadi nggak jadi dilakukan. Jadi menggagalkan hubungan terlarang. Nah, ini tokoh perempuan ini. Nah, ternyata tokoh perempuan ini kemudian kecewa ya, dengan kekecewaannya dia meninggalkan ini, bergerak meninggalkan tempat persenggamaannya itu, dia berjalan ini Nagin ya, Naginikanya. Nah, dia kemudian melaporkan kejadian itu kepada ayahnya, ini Nagaraja. Tapi laporannya kemudian dibalik gitu ya, dibalik bahwa Ari Dharma lah yang berbuat jahat. Jadi dia melukai ya, berbuat jahat kepada dirinya, kepada Nagini, tanpa menyebut ulat deles sebagai pasangan untuk praktek senggamanya. Nah ini ya, nah ini yang melaporkan. Jadi Naginikanya melaporkan Nagaraja. Nah inilah yang kemudian Nagaraja mengundang laki-laki yang menggagalkan persenggamaannya itu, yaitu Ari Dharma, untuk menanyakan mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenarnya. Nah, Ari Dharma kemudian menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Jadi latar belakang melarang hubungan itu karena itu menggagalkan hubungan sanggama itu karena itu tindakan terlarang. Jadi hubungan seksual yang terlarang. Nah, justru Nagaraja itu justru berterima kasih kepada Ari Dharma karena menyelamatkan anaknya dari tindakan yang salah. Nah, atas dasar jasa dari Ari Dharma itulah maka Nagaraja memberikan satu ajian, satu ilmu kepada Ari Dharma. Ilmu itu kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan aji gineng. Ya, aji gineng itu adalah ajian di mana seseorang bisa memahami bahasa binatang. Nah, ini mirip dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu ya. Nah, Nagaraja berpesan kepada Ari Dharma agar kemampuannya untuk memahami bahasa binatang itu dijaga sedemikian rupa, diserahasiakan sedemikian rupa. Jangan sampai dikatakan kepada siapapun. Jangan sampai mengatakan pada siapapun bahwa dirinya mengetahui atau memahami bahasa binatang, apalagi mengatakan bahwa aji gendeng itu diperoleh dari Nagaraja. Itu pesannya. Dan Ari Dharma atau Angling Darmo itu adalah orang yang terbilang taat azas. Jadi membuat perjanjian semacam itu dia pegang perjanjiannya. Apapun dia tidak akan membocorkan tentang rahasia kemampuan dirinya untuk memahami bahasa binatang yang diperoleh dari Nagaraja. Nah, jadi ini contoh tentang bagaimana perilaku perempuan gitu ya, contoh. Tapi digambarkan sebagai binatang ya, sebagai Nagini ya. Jadi sebenarnya orang seringkali ya walaupun dia melakukan tindakan yang salah, tapi untuk menutupi kesalahan kemudian berkilah dengan mengisahkan yang sebaliknya. Tapi untung investigasi yang dilakukan Nagaraja itu bisa mengklirkan persoalan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ajian untuk bisa memahami bahasa binatang itu menguntungkan diri Ari Dharma atau justru merugikan? Kalau kita lihat ini kan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mestinya itu menguntungkan. Tapi pertanyaannya apakah betul-betul menguntungkan? Kita lihat di sini.